Pemerintah Indonesia melalui Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menjamin kepastian lahan bagi para investor yang hendak menggelontorkan modal untuk berinvestasi di wilayah IKN. Pemerintah telah menyediakan kawasan khusus komersial perdagangan dan jasa di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah melalui Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menjamin kepastian ketersediaan lahan yang diperuntukkan bagi para investor guna menyuntikkan investasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mengatakan pemerintah telah menyediakan kawasan khusus yang disiapkan untuk aktivitas komersial di wilayah Ibu Kota Nusantara. Agung mengungkapkan beberapa calon investor telah menunjukkan minatnya memanfaatkan lahan tersebut untuk investasi dengan melihat secara langsung area itu di lokasi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, penyediaan lahan khusus untuk investasi ini juga dikawal oleh Satuan Tugas dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, sehingga ditargetkan seluruh proses perolehan lahan untuk investasi dapat tuntas maksimal sampai 27 Juli mendatang. Kalau aspek yang pembebasan lahan itu adalah untuk yang dibangun oleh pemerintah, gitu ya, infrastruktur yang dibangun pemerintah. Kalau yang untuk investasi sendiri, saat ini kita melihat bukan hanya soal clear dari penguasaan, tapi prosesnya, prosedur tahapan-tahapannya, ya, mulai dari tadinya pelepasan area kawasan hutan sampai nanti bisa dikomersialkan. Nah, ini masih ditangani, dikawal oleh Satgas Investasi. Total ada sekitar 300 paket investasi yang disiapkan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk dapat dikembangkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, meliputi berbagai sektor bisnis, baik perdagangan dan juga jasa. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mendorong pengembangan bambu menjadi produk kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan dengan memberdayakan masyarakat desa yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mendorong pengembangan bambu menjadi produk kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan. Untuk itu, pihak Kadin bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari melakukan penandatanganan nota kesepahaman baru-baru ini di Jakarta. Melalui kesepakatan tersebut, selanjutnya akan dilakukan pemberdayaan masyarakat di 286 desa yang tersebar di 8 provinsi. Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia, Bambang Bojonegoro, mengatakan pengembangan produk bambu sesuai dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target penggunaan energi terbarukan dan dekarbonisasi. Selain itu, bambu juga berpotensi memiliki ekonomi besar yang mengolahnya dapat dilakukan swasembada oleh masyarakat dengan produk turunan yang beragam. Kita intinya ingin memanfaatkan bambu sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara sosial karena melibatkan masyarakat, dan keberlanjutan secara lingkungan. Ya. Jadi bambu ini punya kelebihan. 3 jenis keberlanjutan ini bisa dilakukan bersama-sama, serentak. Lebih lanjut, Bambang berharap hadirnya program tersebut menjadi acuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Edukasi dan pemahaman potensi bambu diharapkan dapat menjadi nilai tambah potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.